pengertian antifungal dan antiparasit, yang kedua penggolongannya, yang ketiga mekanisme aksi, dan yang keempat sedikit mengenai resistensi antifungal dan antiparasit. Oke, sebelum masuk ke dalam antifungal, kita harus kembali mengingat terkait klasifikasi fungi atau jamur itu. Jadi jamur itu terbagi menjadi dua, ada yang bentuknya kamir atau yeast, kemudian ada yang molds atau kapang. Perbedaannya adalah kalau yeast atau kamir itu dia uniseluler sehingga dia tidak terlalu nampak oleh mata mikroskopik. Kemudian molds itu adalah multiseluler, dia sudah nampak seperti tumbuhan begitu ya, sudah berwarna, sudah nampak jelas dan bisa diamati secara makroskopik. Kemudian yeast itu terbagi menjadi beberapa spesies, ada yang candida, ada yang pneumocystis. Kemudian ternyata ada yang dimorfik. Dimorfik itu dia bisa dalam dua bentuk, baik itu dia kamir ataupun kapal. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kalau mold atau kapang itu dia bisa teramati dengan jelas, ada warna, kemudian bentuknya jelas, baik pada suhu ruangan 30 derajat ataupun pada suhu tubuh 37 derajat Celcius. Nah, sedangkan yeast itu seringkali disebut dengan bacterial like growth. Jadi dia punya pertumbuhan seperti bakteri, yang mana dia sifatnya uniseluler dan mikroskopik. Jadi kalau dimorfik dia keduanya. Kalau misalnya di lingkungan dia berbentuk seperti kapang, tapi ketika dia menginfeksi atau bentuk patogenesisnya adalah berupa kamir atau yeast tadi. Tergantung dari perubahan suhu. Kemudian kita masuk langsung ke bagian antifungal. Jadi antifungal adalah obat-obat yang digunakan untuk membasmi fungi atau jamur. Di mana antifungi juga seperti antibakteri terdiri atas fungistatik dan fungisidal. Kalau fungistatik berarti dia menghambat pertumbuhan dari jamur, sedangkan kalau fungisidal berarti dia membunuh jamur itu. Nah, kemudian secara kurva kita bisa amati bahwa ini adalah waktu sumbu X, kemudian sumbu Y-nya adalah pertumbuhan dari fungi itu. Jadi ini adalah waktu inokulasi, jadi waktu pertumbuhan awal. Kemudian ketika diberikan obat, maka kalau fungistatik dia itu akan tetap dapat tumbuh, tapi pertumbuhannya terkontrol. Jadi jumlahnya masih ada, dia masih hidup. Nah, namun kalau misalnya fungisidal itu dia langsung ketika diberikan obat dia mengalami kematian sehingga jumlahnya akan menurun secara drastis seiring dengan waktu. Sedangkan stasis ini adalah kondisi di mana pertumbuhannya sudah terhenti atau proses perbanyakan dirinya sudah tetap sepanjang waktu. Jadi fungistatik itu si jamurnya masih dapat tumbuh, tapi pertumbuhannya dalam kondisi terkontrol. Dalam hal ini artinya dia tumbuh tapi tidak mampu berkembang biak lagi. Sedangkan kalau fungisidal itu dia langsung mematikan jamur sehingga jumlahnya pun akan menurun secara drastis setelah pemberian obat seiring dengan waktu pemberian. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ada beberapa mekanisme aksi dalam obat-obatan anti jamur atau antifungal itu. Jadi ini adalah struktur dari sel jamur, di mana dinding selnya tersusun atas protein, beta-glukan, dan kitin. Kemudian ini adalah bagian membran selnya. Membran selnya terdiri dari dua lapisan, lapisan pertama dan lapisan kedua. Kemudian ada di bagian membran sel itu seperti suatu tabung begitu ya, yang kita kenal nanti dengan istilah ergosterol. Nah, kemudian di dalam jamur itu tentunya ada inti sel. Jadi ini nukleus, di mana di dalamnya ada asam nukleat, baik itu DNA maupun RNA. Kemudian ada beberapa obat. Ini merupakan ringkasan dari beberapa mekanisme aksi obat-obatan anti jamur. Jadi misalnya seperti echinocandins itu dia bekerja di sini menghambat beta-glukan sintase. Jadi yang seperti papan ini adalah beta-glukan.
Nanti dia menyebar sampai membentuk permukaan dinding sel. Kemudian ada yang bekerjanya di membran sel seperti amphoterisin B. Kemudian ada yang bekerja menghambat sintesis dari lanosterol menjadi ergosterol. Kemudian ada juga yang menghambat perubahan menjadi squalene epoxide. Kemudian kalau pada asam nukleer itu yang bekerja adalah flucitosin. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, nah ini tadi klasifikasi antifungal. Jadi berdasarkan subkelasnya itu ada 5 golongan. Jadi yang pertama ada polyen makrolida, contohnya amphoterisin B dengan mekanisme aksi nanti bisa dibaca. Clinical aplikasinya juga efeknya. Kemudian ada pirimidin analog, ada golongan azol, ada golongan ekinokandins, dan ada golongan lilamid. Yang sering kita dengar itu adalah ketoconazole, itronazole, golongan-golongan azol. Kemudian kita lanjutkan. Oke. Golongan yang pertama adalah polyen macrolide. Jadi polyen macrolide ini bekerja dengan cara merusak struktur sel melalui ikatannya dengan ergosterol pada membran sel jamur. Jadi ini adalah struktur dari amphoterisin B, kemudian yang B adalah struktur dari ergosterol. Jadi kalau pada jamur itu ergosterol ini adalah bentuk lain dari kolesterol. Kalau pada hewan dan manusia itu kan namanya kolesterol. Nah, kalau pada jamur itu namanya ergosterol. Sebagaimana kolesterol yang menyusun membran atau dinding sel, maka ergosterol juga seperti itu. Jadi ergosterol dilambangkan dengan batangan yang berwarna hijau. Jadi ergosterol ini terdapat banyak pada membran-membran jamur di antara fosfolipid yang menyusun membran sel itu. Nah, adapun dari amphoterisin B itu dia memiliki dua sisi. Jadi ada sisi yang polar, ada yang sisi non-polar. Nah, sisi yang non-polarnya inilah berupa rantai polikarbon ini yang akan berikatan dengan ergosterol karena dia sama-sama memiliki sifat yang non-polar. Jadi ketika ergosterolnya sudah diikat oleh amphoterisin B, kemudian terjadi suatu kompak gitu ya, bergabung antara ergosterol dan amphoterisin B, maka akan terjadi kebocoran. Jadi tadi yang harusnya ergosterol menyusun bagian-bagian yang berwarna hijau, namun ketika dia ditarik dengan amphoterisin B, maka akan meninggalkan jejak atau bekas berupa bolongan-bolongan seperti itu ya. Nah, akibatnya nanti komponen-komponen sel yang dilindungi awalnya oleh membran sel akan keluar ke lingkungan yang lain sehingga akan terjadi kematian sel. Nah, ini amphoterisin B itu berinteraksi secara hidrofobik. Hidrofobik kan artinya nonpolar ya, sama-sama hidrofobik berarti takut air. Takut air berarti lipofil, suka lemak. Nah, ergosterol itu adalah suatu senyawa-senyawa yang sifatnya lipid atau tidak larut air. Nah, ketika dia bertemu dengan amphoterisin B, maka akan terjadi suatu ikatan yang nantinya akan memicu terjadinya kebocoran pada membran sel tersebut. Nah, kalau dia sudah bocor, maka semua baik itu potasium dan molekul-molekul lain itu akan lolos dari pori-pori yang terbentuk tadi sehingga menyebabkan kematian dari sel jamur itu. Kemudian kita lanjutkan, yang kedua adalah golongan pirimidin analog. Jadi obat-obatan yang tergolong dalam golongan pirimidin analog ini bekerja dengan cara mengganggu sintesis pirimidin asam nukleat, baik itu DNA maupun RNA melalui penghambatan timidylate sintase. Jadi flucitosin ini merupakan suatu prodrug di dalam tubuh si jamur. Dia akan mengalami perubahan menjadi 5 fluorourasil dengan bantuan sitosin deaminase. Nanti 5 fluorourasil akan berubah menjadi 5 FUMF, 5 FUMP, kemudian 5 FUDP, yang selanjutnya menjadi 5 FUTP, yang inilah nanti akan berinteraksi dengan molekul RNA. Sedangkan
5-FUMP tadi juga akan dirubah menjadi 5-FDUMP oleh ribonukleotide reduktase, menghambat enzim timidilat sintase yang berfungsi untuk mengubah DUMP menjadi DTMP atau pirimidin, yang mana pirimidin itu merupakan komponen utama dalam penyusun asam nukleat baik DNA maupun RNA. Kalau penyusunnya tidak lengkap, maka proses replikasi sel itu tidak akan terjadi. Nah, jadi plusitosin itu akan masuk ke dalam membran sel si jamur. Ini kan sel jamur ya, jadi plusitosin itu harus masuk dulu ke dalam membran sel. Kemudian dia mengalami berbagai macam metabolisme menjadi malfluorourasil dan seterusnya, dan menghambat sintesis DNA melalui proses penghambatan terhadap enzim timidilat sintase. Nah, obat-obatan pirimidin analog ini seringkali digunakan kombinasi dengan amphoterisin B. Kenapa? Karena untuk menghasilkan efek yang lebih bagus dan bekerja secara sinergis. Jadi, si amphoterisin B-nya ini kan sudah merusak membran selnya, sehingga flucitosin akan masuk dengan mudah ke dalam sel. Sehingga akan terjadi peningkatan mekanisme pembunuhan dari jamur itu. Jadi yang pertama, seharusnya apabila tidak dirusak, maka polucitosin ini untuk masuk ke dalam membran sel itu memiliki kesulitan seperti itu. Nah, dia harus memerlukan suatu enzim yang namanya permease untuk bisa dimasukkan ke dalam dinding sel, karena sifatnya yang cukup polar, ada cincin lakton, kemudian ada amina, seperti itu kan sangat sulit untuk melintasi membran sel yang sifatnya lipid. Sehingga biasanya penggunaan obat-obatan golongan analog pirimidin ini efektivitasnya cukup rendah karena dia sulit menembus membran sel. Makanya akhir-akhir ini digunakanlah suatu kombinasi antara amphoterisin B dengan flucitosin. Jadi amphoterisin B-nya ini membuka jalan dengan menghancurkan terlebih dahulu membran sel jamur. Setelah itu akan memudahkan masuknya flucitosin sampai menuju inti sel dan bereaksi dengan DNA untuk menghambat terjadinya proses pembelahan sel. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke golongan azole group. Jadi azole group itu terbagi menjadi dua, ada imidazole, ada triazole. Ini nanti tergolong berapa jumlah atom nitrogen dalam inti azole tadi. Nah, mekanismenya apa? Mekanismenya adalah menghambat pembentukan ergosterol dengan inhibisi melalui proses inhibisi 14 alfa sterol demetilasi. Jadi ini adalah enzim yang diperlukan untuk membentuk ergosterol. Nah, ternyata dia punya mekanisme lain, yakni dengan menyebabkan terjadinya akumulasi 4 alfa metil 3,6 diol, yang mana senyawa ini ternyata mampu merusak membran sel. Jadi, golongan-golongan azole group itu ternyata memiliki dua mekanisme aksi. Yang pertama adalah menghambat pembentukan ergosterol. Kita tahu tadi kalau ergosterol itu merupakan komponen penting dalam menyusun membran sel si jamur. Nah, kalau misalnya itu tidak terbentuk, maka membran selnya juga tidak dapat berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua, ternyata dia memiliki aksi untuk menghasilkan suatu senyawa, yakni senyawa 14 alfa metilsterol, yang mana senyawa ini itu toksik dan mampu merusak membran sel dari jamur. Nah, maka ada konsep sinergisme efek di sini. Jadi dia selain merusak dinding sel atau membran sel tadi, dia juga mampu menyebabkan terbentuknya suatu senyawa-senyawa toksik yang menghancurkan membran selnya juga. Nah, ini jadi fluconazole contohnya itu akan menghambat pembentukan lanosterol menjadi ergosterol. Yang dibutuhkan jamur kan ergosterolnya untuk menyusun dinding membran sel. Nah, kalau misalnya ergosterol itu diproduksi dari apa? Dari lanosterol dengan bantuan enzim 14 alfa sterol demetilasi. Jadi pengurangan satu gugus metil dari lanosterol akan membentuk ergosterol. Ternyata si golongan azole tadi menghambat kerja enzim yang berfungsi untuk melakukan demetilasi. Kalau de berarti kan penghilangan. Penghilangan apa? Metil, berarti penghilangan satu gugus metil dari senyawa lanosterol.
Nah, ternyata dia dihambat, maka ergosterolnya tidak terbentuk, sehingga akan merusak fungsi dari membran sel jamur tadi. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh dari golongan azol. Jadi tadi golongan azol terbagi menjadi dua, ada imidazol dan triazol. Kalau imidazol itu jumlah N-nya ada 2. Sedangkan triazol berarti jumlah N-nya ada 3. Nah, ini cincin azol itu adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya N-nya ada 2, di posisi ini sama ini, dan ini nanti tetap C, karbon, maka itu disebut imidazol. Tapi kalau posisi X ini diganti dengan N, maka ada 3 atom N, maka disebut dengan triazol. Jadi ini adalah inti azol. Nah, contohnya adalah clotrimazol, kemudian ada miconazol, ada voriconazol. Kalau voriconazol, imidazol atau triazol, kita lihat dari sini. Berarti ada 3N, berarti dia golongan triazol. Kemudian kalau itraconazol juga ada 3N posisi. Nah, ini kombinasi ya, ada karbonil, berarti dia C di sini, berarti dia imidazol maupun triazol. Dia merupakan suatu kombinasi. Ya, kita lanjut. Kemudian, nah ini adalah mekanisme untuk obat-obatan golongan echinocandins. Jadi echinocandins ini bekerja dengan cara mengganggu integritas dinding sel melalui penghambatan enzim glukan sintase pada membran plasma, sehingga 1,3 beta glukan tidak terbentuk. Nah, dari struktur sel jamur yang sudah dijelaskan sebelumnya, beta glukan itu termasuk salah satu komponen yang penting menyusun dinding sel. Di samping adanya ergosterol. Kalau ergosterol tadi di membran sel, kalau glukan ini adanya di dinding sel. Kalau pada bakteri itu peptidoglikan, kalau pada jamur itu glukan. Nah, jadi obat-obatan ini itu bekerja dengan cara menghambat enzim glukan sintase yang terdapat pada membran plasma, sehingga 1,3 beta glukan tidak terbentuk. Jadi secara skematik bisa kita gambarkan, ini merupakan lingkungan luar, lalu ini bagian dinding sel dari jamur. Dinding sel dari jamur itu tersusun atas banyak molekul. Jadi ada manoprotein, ada glukan yang ditandai dengan garis-garis berwarna, serat-serat berwarna kuning. Lalu ada kitin itu yang merah. Nah, dinding sel, kemudian ini ada periplasma, jadi ruang terpisah antara dinding sel dengan membran plasma itu dipisahkan oleh periplasma. Nah, di membran plasma inilah adanya suatu enzim yang digunakan untuk membentuk glukan yang nantinya akan menyusun dinding sel. Namanya adalah glukan sintase. Jadi si glukan tadi disintesnya di membran plasma, kemudian setelah terbentuk maka akan dioper untuk menyusun dinding sel. Nah, echinocandins itu bekerja pada membran plasma, di mana dia akan mengikat kompleks glukan sintase. Kalau glukan sintasenya terikat, maka dia tidak bisa bekerja lagi untuk menghasilkan glukan, sehingga proses pembentukan dinding sel pun akan terhenti. Kemudian untuk mekanisme obat yang selanjutnya adalah mekanisme golongan squalene epoksida inhibitor. Nah, jadi obat ini bekerja dengan cara menghambat biosintesis ergosterol dan menyebabkan terjadinya akumulasi squalen yang sifatnya toksik melalui penghambatan enzim squalen epoksidase. Jadi squalen epoksidase itu adalah suatu enzim. Nah, jadi untuk menghasilkan ergosterol tadi kita juga bisa membuatnya menggunakan squalen. Jadi di dalam tubuh jamur itu ada squalen, di mana squalen ini sebenarnya adalah produk yang sifatnya toksik bagi jamur. Nah, dia memiliki mekanisme fisiologis dengan dibantu enzim squalen epoksidase. Si squalen yang toksik tadi akan dirubah menjadi ergosterol di dalam tubuh
jamur. Nah, obat-obatan golongan ini menghambat skualen epoksidase sehingga akan terjadi dua hal. Yang pertama akan terjadi penumpukan skualen. Kalau penumpukan skualen terjadi, sedangkan skualen ini adalah produk yang toksik yang harusnya diubah menjadi ergosterol itu tidak terjadi. Maka akan terjadi akumulasi sehingga menyebabkan kematian sel secara langsung. Kemudian yang kedua, apabila skualen epoksidanya dihambat, maka perubahan skualen menjadi ergosterol itu tidak terbentuk sehingga ergosterol yang tadinya harus menyusun membran sel juga akan tidak terbentuk sehingga menyebabkan juga kematian sel. Jadi obat-obatan seperti ini tuh kebanyakan dia memiliki mekanisme yang lebih dari satu searah. Nah, contoh obatnya itu apa? Contohnya ada butenafin, terbinafin, dan naftifin. Kemudian golongan selanjutnya ada griseofulvin. Jadi griseofulvin ini mekanismenya hampir mirip dengan obat-obatan anti cancer yang pernah kita bahas, di mana dia merusak benang-benang spindle sehingga menghambat proses pembelahan sel atau mitosis. Yang harusnya kromosom-kromosom ini tertata rapi di ekuator, lalu kemudian dibawa pada masing-masing calon sel anak, maka dengan adanya griseofulvin, proses ini tidak terjadi sehingga proses pembelahan sel menjadi dua sel anak itu akan gagal dan tidak terbentuk. Kemudian itu saja kalau untuk antifungal. Sekarang kita masuk ke antiparasit. Jadi antiparasit itu adalah obat-obatan yang digunakan untuk membunuh parasit di dalam tubuh inang atau host. Nah, parasit itu apa? Jadi parasit itu adalah setiap organisme yang menggantungkan hidupnya dengan organisme lain, namun sifatnya merugikan host atau inang. Kita kenal ada beberapa simbiosis, ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Kalau mutualisme itu berarti hubungan yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, baik yang menumpang maupun yang host. Kemudian kalau komensalisme bisa merugikan, bisa juga tidak. Tapi yang salah satunya itu diuntungkan. Kemudian kalau parasit itu satu-satunya rugi, satunya untung. Berarti itu adalah parasit. Nah, dalam hal ini parasit itu menumpang tubuh sel inang atau host untuk memenuhi kecukupan nutrisinya, sehingga menyebabkan sel host itu kekurangan nutrisi. Harusnya kan nutrisi itu digunakan oleh host, tapi karena adanya parasit yang tumbuh, maka akan menyebabkan nutrisinya digunakan oleh si parasit tadi, sehingga sel host atau inang akan kekurangan nutrisi. Nah, pembagiannya itu ada anti-kestoda, ada anti-trematoda, dan juga anti-nematoda. Ini berdasarkan target dari parasitnya. Jadi, kalau kestoda itu contohnya ada praziquintel, levamisol, ada niclosamid, kemudian antitrematoda itu contoh obatnya, ini bisa dibaca ya. Nah, kemudian berdasarkan penggolongannya, itu mekanismenya yang pertama ada benzimidazole, kemudian ada halogenase. Tapi yang paling sering itu benzimidazole, imidazothiazole, kemudian ada macrocyclic lactones, kemudian ada anti-trematodase, dan terakhir piperazine. Biasanya itu yang sering digunakan di masyarakat. Nah, kita bahas satu-satu. Secara ringkas itu golongan-golongan antiparasit itu terbagi atas beberapa golongan berdasarkan mekanisme aksinya. Jadi yang pertama adalah cholinesterase inhibitor. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan influx kalsium, meningkatkan masuknya kalsium ke dalam sel. Lalu yang ketiga merusak DNA dari cacing itu. Kemudian yang keempat itu ada penghambatan sintesis ATP, lalu ada GABA mimetik, dan ada aktivasi hiperpolarisasi melalui reseptor glutamat. Nah, jadi ini adalah beberapa mekanisme. Kalau ngomongin antiparasit, kita pasti fokusnya ke antelmintik ya, obat-obatan cacing, karena biasanya parasit itu
yang tumbuh biasanya berupa cacing. Kalau misalnya malaria nanti kerjanya di protozoa, hubungan kaitannya. Jadi kalau ngomongin antiparasit itu sama hampir apa namanya sering kali diartikan sebagai antelmintik atau pengobatan cacing. Nah, kemudian satu-satu kita bahas. Yang pertama adalah golongan benzimidazol. Jadi benzimidazol itu memiliki mekanisme aksi berikatan dengan beta tubulin sehingga mencegah proses polimerasi mikrotubus. Ini sama seperti golongan obat-obatan anti kanker ya yang dulu pernah kita bahas, yakni alkaloid vinca, kemudian ada beberapa antitubulin itu yang memang mekanisme aksinya mirip dengan benzimidazol ini. Tapi bedanya kalau antitubulin itu kita menyasar pada sel kanker pada manusia, sedangkan kalau benzimidazol ini targetnya adalah tubuh atau sel dari tubuh si cacing itu. Nah, gimana sih mekanismenya? Jadi sama seperti yang saya jelaskan dulu, kalau untuk membentuk mikrotubulus itu diperlukan suatu monomer. Monomernya terdiri atas beta dan alfa tubulin. Nah, harusnya pada kondisi normal, beta tubulin dan alfa tubulin itu mampu bersatu menjadi suatu polimer, yang mana nanti dia akan menyusun mikrotubul. Nah, tapi pada kondisi ini, imidazol itu akan berikatan pada beta tubulin. Nah, ikatan pada beta tubulin ini akan menyebabkan stopnya reaksi polimerisasi. Kenapa? Karena adanya perubahan struktur dari beta tubulin yang diikat dengan benzimidazol tadi. Harusnya kan beta tubulin itu sudah punya struktur tertentu yang dia bisa kompak, yang dia bisa cocok, bisa fit dengan alfa tubulin membentuk suatu rangkaian alfa beta alfa beta alfa beta tubulin. Tapi karena adanya suatu senyawa yakni benzimidazol, maka akan merubah ikatan tadi sehingga dia tidak kompak lagi, tidak fit lagi, dan akibatnya akan menyebabkan stopnya proses polimerisasi pembentukan mikrotubulus. Nah, ini stop. Nah, tapi ada beberapa kondisi di mana terjadinya resistensi benzimidazol itu adalah apabila beta tubulinnya tadi mengalami mutasi. Kita tahu kalau beta tubulin itu kan tadi site aktif atau sisi ikatan dari benzimidazol. Tapi ketika dia sudah bermutasi sehingga benzimidazolnya tidak bisa lagi menduduki posisi yang seharusnya, maka proses polimerisasi tadi akan tetap terbentuk sehingga parasitnya dapat survive atau bertahan hidup seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke contoh mekanisme aksi yang turunan imidazotiazol. Jadi imidazotiazol ini contoh obatnya adalah levamisol. Jadi dia mekanisme aksinya adalah bekerja atau beraksi sebagai agonis reseptor asetilkolin nikotinik sehingga menyebabkan terjadinya paralisis. Jadi paralisis itu kan adalah suatu kondisi lumpuh. Nah, jadi paralisis itu bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama karena proses aktivasi yang berlebihan. Yang kedua karena proses kurangnya aktivasi atau sama sekali tidak ada proses kontraksi. Jadi kebanyakan obat-obatan antiparasit atau obat-obatan cacing itu bekerja melalui mekanisme kontraksi dan relaksasi. Jadi itu aja. Karena kan cacing itu seperti otot begitu ya. Maksudnya mereka organismenya tidak sekompleks manusia. Jadi bagian tubuhnya itu langsung berupa sistem-sistem syaraf yang saling terhubung satu sama lain. Jadi ketika penghambatan suatu agonis atau antagonis, maka sangat-sangat mempengaruhi efek dari kinerja antiparasit ini. Nah, contohnya turunan imidazotiazol itu beraksi sebagai agonis reseptor asetilkolin sehingga menyebabkan terjadinya paralisis. Nah, gimana sih mekanisme terjadinya paralisis karena agonis reseptor? Jadi levamisol itu bekerja ada dua aksi. Jadi aksi yang utama adalah sebagai agonis reseptor tadi. Jadi levamisol itu akan berikatan pada asetilkolin, pada reseptor asetilkolin, terutama nikotinik ya. Asetilkolin itu kan ada dua, ada asetilkolin nikotinik, ada asetilkolin muskarinik. Nah, si obat ini akan bekerja pada reseptor asetilkolin nikotinik sebagai agonis. Ada yang bisa jelasin agonis reseptor asetilkolin maksudnya apa?
Agonis, antagonis, udah belajar ya terkait itu istilah-istilah agonis, antagonis, kemudian reseptor. Ada satu orang yang bisa menjelaskan terkait makna dari agonis? Ya, sih, jawab Pak. Mm-mm. Kalau misalnya agonis reseptor berarti Namanya ligannya siapa itu ya? Ainun Soputri Pak. Oke. Kalau agonis berarti dia kerjanya sama kayak ligan aslinya. Kayak ligan aslinya. Kalau antagonis? Kalau antagonis itu dia bukan lawannya tapi kayak efeknya tuh nol. Kalau inverse itu efeknya kebalikan dari agonis, berarti perlawanan sama agonis. Jadi, oke, kalau dalam hal berbicara mengenai interaksi antara ligan dengan reseptor, kita mengenal beberapa istilah. Jadi ada agonis, kemudian ada antagonis, dan inverse agonis. Satu lagi ada partial agonis. Jadi kalau full agonis itu artinya dia memiliki ketika ikatan antara ligan dengan reseptor itu terjadi, maka efek yang dihasilkan sejalan atau searah atau sama dengan fungsi dari reseptor itu. Sedangkan kalau antagonis, ikatan antara ligan dan reseptor itu tidak memberikan efek atau menghambat dari kerja reseptor itu. Menghambat bukan berarti melawan ya. Jadi kalau melawan tadi ya benar inverse agonis. Jadi ikatan antara reseptor dengan ligannya itu akan menghasilkan suatu efek yang berlawanan dengan fungsi atau kerja dari reseptor itu. Nah, di sini obat levamisol ya. Levamisol ini adalah agonis dari reseptor asetilkolin nikotinik. Nah, berarti ketika levamisol ini berikatan dengan reseptor asetilkolin nikotinik, dia akan menyebabkan terbukanya kanal ion. Kanal ion tadi akan kanal ion yang terbuka akan menyebabkan masuknya ion kalsium karena kalsium ini merupakan ion-ion ekstraseluler. Jadi dia masuk ke dalam sel sehingga akan terjadi depolarisasi dari nematoda atau si cacing tadi, maka akan terjadilah kontraksi otot halus. Nah, kita tahu kalau kalsium itu sangat diperlukan dalam proses kontraksi otot ya. Jadi nanti ada mekanismenya lagi. Kalsium nanti akan berikatan dengan apa? Kalsium, kemudian nanti akan menimbulkan depolarisasi, peningkatan muatan listrik karena ion positif masuk semua, sehingga nanti akan terbentuklah kontraksi karena interaksi kalsium dengan aktin miosin pada otot. Nah, karena kalsium yang masuk itu berlebihan ke dalam sel otot dari cacing tadi, maka akan terbentuklah kontraksi yang berlebihan. Kalau kontraksi yang berlebihan, lama-kelamaan tubuhnya akan hancur dengan sendirinya sehingga akan terbuang melalui proses defekasi. Nah, kemudian selanjutnya alternatif aksinya ternyata dia mampu mencegah perubahan fumarat menjadi suksinat. Sedangkan suksinat itu kita tahu dia diperlukan dalam proses pembentukan energi. Kalau misalnya kekurangan energi, maka dia tidak bisa melakukan aktivitasnya. Nah, kemudian yang kedua adalah golongan makrosiklik lakton. Contohnya adalah ivermectin. Mungkin kita familiar ya dengan obat-obat ivermectin. Terakhir kan ivermectin ini digadang-gadang digunakan sebagai obat anti COVID kan. Pernah sempat booming ivermectin. Jadi obat cacing digunakan untuk obat COVID. Nah, namun ternyata secara penelitian itu nah, mekanismenya seperti apa? Jadi ivermectin itu dia bekerja sebagai agonis reseptor glutamat. Nah, agonis reseptor glutamat yang menyebabkan membukanya kanal ion klor kemudian masuk secara berlebihan ke pasca sinaps sehingga menyebabkan terjadinya paralisis. Nah, secara normal transmisinya itu kita tetap butuh klorida itu. Kan ada beberapa ion itu yang mekanismenya aktivasi, ada yang inhibisi. Kalau aktivasi dia merangsang sinaps sel saraf seperti itu ya. Kalau inhibisi itu yang
menurunkan atau menghambat dari kerja sistem saraf.